Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1066 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Will of Ohara. Dari judul chapter tersebut, jelas bahwa cerita kali ini pasti ada kaitannya dengan Ohara. Pada masa lalu, setelah Angkatan Laut melancarkan serangan Buster Call ke Pulau Ohara, ternyata Dragon dan juga Vegapunk pergi ke pulau tersebut. Mereka berdua sama-sama mengenal Profesor Clover. Tentu kita masih ingat bahwa Profesor Clover adalah arkeolog yang mengetahui berbagai hal penting tentang kebenaran dunia, termasuk soal kerajaan kuno. Dia bahkan mengetahui nama asli dari kerajaan kuno, tapi sebelum Profesor Clover mengungkapkan nama tersebut, dia malah ditembak oleh Spandin atas perintah dari Gorosei. Rupanya, dia saling mengenal dengan Dragon dan Vegapunk, sehingga wajar saja mereka berdua datang ke Pulau Ohara usai mengetahui soal Buster Call yang terjadi di tempat tersebut. Setelah Dragon pergi ke Pulau Ohara, akhirnya dia memutuskan untuk mendirikan pasukan revolusi dengan tujuan untuk menggulingkan Tenryubito. Seperti yang kita tahu, pasukan revolusi terus berkembang hingga menjadi sebesar sekarang ini. Mengingat Dragon mengenal Profesor Clover, ada kemungkinan Profesor Clover sebelumnya sudah pernah bercerita mengenai berbagai hal penting tentang kebenaran dunia kepada Dragon. Dengan begitu, Dragon merupakan salah satu orang dengan pengetahuan luas tentang masa lalu. Keinginan Dragon untuk menggulingkan Tenryubito bukan hanya sekedar karena dia tahu Tenryubito jahat, tapi karena dia juga telah mengetahui soal kebenaran sejarah. Kembali ke soal Ohara, selain Dragon dan Vegapunk yang datang ke sana, terlihat juga ada sekelompok raksasa Elbaf yang muncul. Para raksasa itu mengambil semua buku yang tersisa di Pulau Ohara dan mereka membawanya ke negeri mereka. Sekelompok raksasa tersebut dipimpin oleh seseorang dengan perban yang membungkus seluruh tubuhnya. Dari spoiler kali ini, memang belum jelas identitas dari orang itu. Namun, ada dua kemungkinan siapa yang memimpin para raksasa tersebut. Kemungkinan pertama, dia adalah Jaguar Disol. Jaguar Disol adalah teman masa kecil Robin. Seperti yang kita tahu, dia hanya terlihat dibekukan oleh Aokiji, tapi tidak ada adegan yang memperlihatkan bahwa dia sudah mati. Ada kemungkinan Saul berhasil selamat walau harus menderita luka bakar. Luka bakar itu karena kulit Saul yang melepuh akibat suhu es Aokiji yang sangat dingin. Serangan es dari Aokiji memang bisa membuat kulit lawannya bisa melepuh. Contohnya adalah Akainu. Setelah dia bertarung 10 hari melawan Aokiji, terlihat ada luka bakar di tubuhnya dan telinganya pun sedikit robek. Aokiji mempunyai salah satu teknik yang bernama Ice Time Capsule. Teknik ini bisa membekukan lawan tanpa membunuhnya. Jadi, meskipun orang tersebut dibekukan dalam waktu lama, dia tidak akan mati karena pembekuan ini semacam mengawetkan tubuh. Sepertinya, Aokiji melakukan ini kepada Saul agar pihak Angkatan Laut yakin bahwa Aokiji benar-benar menghabisi Jaguar Disol. Nah, setelah keadaan sudah cukup aman, barulah Aokiji mencairkan Saul dan memulihkannya seperti semula. Meskipun Aokiji merupakan Angkatan Laut, tapi dia akan melakukan hal seperti ini untuk sahabatnya. Terbukti Robin juga dia selamatkan, sesuai permintaan dari Jaguar Disol. Saat pertemuannya pertama kali dengan bajak laut topi jerami, Aokiji bisa saja menangkap mereka semua, namun dia tidak melakukannya. Di Water 7 juga dia bisa menangkap Robin, tapi lagi-lagi dia tidak melakukannya. Dengan berbagai kebaikan dari Aokiji itu, membekukan Jaguar Disol lalu memulihkannya kembali sangat memungkinkan. Bila kemungkinan ini benar, maka pria dengan bekas luka bakar yang dicari oleh bajak laut Kid adalah Jaguar Disol. Jadi, tujuan dari bajak laut Kid selanjutnya sudah jelas adalah Pulau Elbaf karena dia mencari pria dengan luka bakar itu. Sangat menarik untuk melihat pergerakan dari bajak laut Kid selanjutnya. Beberapa chapter belakangan ini sudah memperlihatkan keadaan Luffy dan Lau. Jadi chapter ke depan nanti pasti akan memperlihatkan keadaan dari bajak laut Kid.
Kemungkinan kedua, raksasa berbalut perban yang membawa buku-buku Ohara ke Elbaf itu adalah karakter baru yang merupakan salah satu sosok penting dari kalangan raksasa. Kisah masa lalu yang memperlihatkan Pulau Ohara ini benar-benar menarik. Mengingat cerita sekarang telah memasuki saga terakhir, maka hal-hal penting satu persatu mulai terungkap. Kembali ke masa sekarang ini, di Pulau Egghead, Luffy telah bertemu dengan Vegapunk asli. Sejak beberapa chapter yang lalu, para Vegapunk yang muncul itu hanya klon saja yang diciptakan oleh Vegapunk. Sekarang ini, barulah diperlihatkan sosok asli dari sang ilmuwan jenius itu. Ketika Vegapunk melihat Luffy, dia pun menyebut Luffy sebagai Putra Dragon. Vegapunk juga mengatakan bahwa dia tahu Luffy akan datang. Pengetahuan Vegapunk ini mungkin berasal dari ramalan soal Joy Boy baru yang suatu saat nanti akan datang ke Pulau Egghead. Sepertinya Vegapunk sudah menyiapkan sesuatu untuk Luffy. Ada berbagai kemungkinan sesuatu apa yang dipersiapkan Vegapunk untuk Luffy, entah itu berupa benda atau semacamnya. Namun, informasi penting juga bisa menjadi hal yang bagus, mungkin terkait soal kekuatan Luffy dan masa lalunya. Informasi ini pun bisa membuat Luffy semakin menguasai kekuatan dari buah iblis Nika. Pertemuan antara Luffy dan Vegapunk merupakan bagian penting dalam rangkaian takdir. Pasti ada hal menarik yang terjadi dalam pertemuan tersebut dan akan semakin banyak misteri yang terungkap, mulai dari soal kerajaan kuno hingga tentang dragon. Jika dragon sedang bergerak menuju Pulau Egghead, dia bisa bertemu dengan Luffy. Namun, ada hal penting lain yang akan Dragon lakukan, yaitu mencari keberadaan Sabo. Sesuatu yang buruk sedang terjadi kepada Sabo, dan percakapan terakhirnya dengan Dragon, dia mengatakan sedang di kerajaan Lulusia. Jika Dragon ingin mencari Sabo dulu, kemungkinan besar dia tidak akan bertemu dengan Luffy, karena Luffy sudah pergi ke pulau yang lain. Namun, jika Dragon lebih dulu pergi ke tempat Vegapunk, maka dia bisa bertemu dengan Luffy. Situasi Dragon saat ini memang sangat membingungkan. Apakah dia harus mencari Sabo dulu atau dia harus pergi menemui Vegapunk dulu? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1066. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.